Kembali di mengawal hasil pemilu bersama saya Friska Clarissa, kita akan lihat berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas. Berapa angka terakhirnya dari data yang masuk 95,50%. Ini Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,24%, lalu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 58,52%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 16,24%. Ini data masuknya 95,50%. Berikutnya kita akan lihat juga berdasarkan exit poll. Yang pertama berdasarkan usia generasi pemilih generasi Z atau Gen Z di bawah 26 tahun, Anies Muhaimin 16,7%, Prabowo Gibran 65,9%, Ganjar Mahfud 9,6%, yang rahasia 7,8%. Berikutnya kalau kita lihat juga exit poll berdasarkan pendidikan dasar 18,8% untuk Anies Muhaimin, Prabowo Gibran ada 55,6%, Ganjar Mahfud 17,4%, rahasia 8,2%. Berikutnya pendidikan menengah kita lihat, exit poll berdasarkan pendidikan menengah, Anies Muhaimin 20,7%, Prabowo Gibran 57,4%, Ganjar Mahfud 12,3%, yang rahasia 9,6%. Lalu exit poll berdasarkan pendidikan tinggi kita lihat, untuk Anies Muhaimin di 34,3%, Prabowo Gibran 41,7%, 12,6% untuk Ganjar Mahfud, dan yang menjawab rahasia 11,4%. Itu gambaran datanya, kita akan ulas lebih dalam lagi bersama peneliti senior harian Litbang Kompas. Bersama kami sudah ada Mas Yohan Wahyu. Mas Yohan, ya, kita lihat ya, kita bedah satu persatu. Dari mulai exit poll yang berdasarkan Gen Z, kita lihat lagi. Exit poll berdasarkan Gen Z ini di bawah 26 tahun, yang mendominasi adalah Prabowo Gibran 65,9%. Ini ada kaitannya atau tidak sih dengan citra yang coba ditampilkan gemoy misalnya atau aktif di media sosial? Ya, ini kan Gen Z ini kan pemilih mula ya, artinya mereka belum punya pengalaman pemilu sebelumnya. Pemilu 2024 menjadi pengalaman pertama mereka mencoblos. Kalau kita lihat sepanjang masa kampanye 75 hari itu, Gen Z ini adalah generasi yang sangat well educated dengan media, terutama media sosial. Informasi-informasi yang berkembang terkait kampanye pemilu itu pasti akan mereka asup dari media sosial. Dari survei kita memang Gen Z ini rata-rata di atas 6 jam sehari untuk mengakses informasi terkait pemilu. Nah, kalau kita lihat fenomena selama ini dari ketiga pasangan calon, narasi-narasi atau idiom-idiom yang sangat dekat dengan Gen Z kan kalau kita lihat ya, setidaknya diksi gemo itu yang diperkenalkan oleh pasangan Prabowo Gibran itu lebih banyak diasup atau dikonsumsi oleh generasi Gen Z ini. Itu yang sedikit banyak kemudian memudahkan transfer informasi ya, transfer narasi kampanye itu lebih mudah ditangkap dengan generasi Gen Z ini dengan kata-kata atau yang mungkin dekat dengan keseharian mereka. Istilahnya easy reading atau easy listening gitu ya, gemo gitu ya. Tapi memang itu yang paling dekat dengan mereka kalau kita lihat. Ini kan terbaca ketika dari kelompok pemilih Gen Z hasil exit poll ini 65,9%. Artinya kan selisihnya jauh dengan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ya. Sangat jauh sekali terpautnya. Ini bisa dikatakan diksi gemo itu kemudian cukup relatif sukses ya, mudah dicerna dan sukses menggait para pemilih mula di Gen Z ini. Termasuk kalau kita lihat kan jumlah pemilih muda plus Gen Z ini 56% kurang lebih ya. Kurang lebih itu, artinya hampir 60% ya. Gen Z ini menjadi porsi terbesar pemilih kita. Jadi bayangkan ketika narasi yang begitu mudah dicerna, mudah kemudian ditangkap oleh mereka dan mereka kemudian mengasosiasikan itu ke pasangan Prabowo Gibran, ini kan lebih mudah orang kemudian menggait perhatian, menggait simpati, sehingga itu terbaca sedikit banyak. Kalau kita lihat elektoral pasangan Pak Prabowo Gibran ini memang disumbang oleh mereka pemilih mula ya. Kalau misalnya isu-isu terkini terkait pemilu, apakah Gen Z tidak banyak melihat itu, tapi lebih kepada sosok, figur,
ketampilan selain misalnya diksi Gemoy juga ada AI begitu. Ya, Itu sangat berpengaruh, Mas. Iya, kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan di survei ya, mungkin di exit poll tidak begitu banyak pertanyaan. Di survei misalnya dari kelompok pemilih Gen Z ini relatif aktif mencari informasi. Jadi misalnya seminggu sebelum TPS gitu ya, seminggu sebelum pemungutan suara, kita tanyakan apakah mereka mencari tahu lokasi TPS, apakah mereka mencari tahu daftar caleg yang ada di dapil mereka. Itu rata-rata kalau kita bandingkan antar generasi ya, antara Gen Z dan generasi di atasnya, mereka yang terlibat aktif, cukup aktif mencari daftar caleg untuk mencari tahu siapa caleg yang akan mereka coblos itu Gen Z. Ya, rata-rata di kelompok mereka 30% dari kelompok pemilih Gen Z ini aktif mencari tahu dibandingkan yang lain gitu ya. Dan menariknya juga ketika ditanya apakah saat ini sudah punya pilihan, waktu itu kan seminggu sebelum pemilu ya, terkait capres dan caleg gitu ya, itu Gen Z juga lebih tinggi capresnya. Jadi mereka mengikuti pemberitaan, artinya mereka sudah punya pilihan capres tuh. Jauh-jauh hari tahu mau siapa siapa dibandingkan generasi yang di atasnya. Angkanya memang ada tapi lebih di bawah mereka ketika mereka sudah punya pilihan capres gitu ya. Ya mungkin ini karena juga kita katakan pemilu pertamanya, jadi pemilu lebih pertama, aktif. jadi antusias, ingin mencari itu aktif gitu, ingin melibatkan diri karena di survei juga disebutkan 90,6% itu antusias dan disumbang lebih banyak oleh pemilih Gen Z. Ini kan belum punya pengalaman, ingin melibatkan diri, apalagi di lingkungan mereka lewat sosial media kok begitu gencar ya informasi pemilu, sehingga mereka akan mengasosiasikan terlibat dalam proses itu. Itu kalau Gen Z kita lihat sekarang berdasarkan pendidikannya. Kita ambil sampel salah satunya pendidikan dasar. Untuk pendidikan dasar, pembagian proporsinya Prabowo Gibran di 55,6%, Anies Muhaimin 18,8%, Ganjar Mahfud 17,4%. Kalau berdasarkan pendidikan apa yang bisa kita baca? Kalau berdasarkan pendidikan jelas ya, memang Pak Prabowo dan pasangan Prabowo Gibran ini memang merata unggul di semua segmentasi ya, baik pendidikan, generasi gitu ya. Yang tadi kita bahas, artinya memang dari segi pendidikan dasar, kata Gemo itu juga mudah dicerna ya. Kata Gemo, terus kemudian sosok Pak Prabowo dari representasi usia yang generasi senior, sementara Mas Gibran dari representasi generasi yang paling muda ya, dibandingkan kontestan yang lain. Dan ini mungkin mengkomunikasikannya lebih mudah bagi pemilih yang secara pendidikan memang berada di pendidikan dasar. Artinya tidak cukup mereka tidak membutuhkan kemampuan yang begitu tinggi untuk menyerap informasi yang terlalu berat misalnya ya. Nah mungkin diksi-diksi Gemo, diksi-diksi yang joget misalnya, itu kan seringkali lebih mudah mengkomunikasikannya ke semua kalangan gitu. Jadi ingat gitu. Termasuk itu, program juga misalnya makan siang gratis. Makan siang gratis, itu kan lebih mudah orang mencerna. Apa yang akan dilakukan capres-cawapres? Kampanye makan siang dan susu gratis itu kan lebih mudah dan lebih dapat langsung diterima gitu ya, dan dipahami, oh programnya memang dapat makan siang gratis, dapat susu gratis. Itu lebih simple dan mudah dan lebih mengenah mungkin ya di kalangan hampir semua kalangan saya pikir ya. Ini menarik ya kalau kita membedah lebih dalam lagi soal pendidikan dasar sebelumnya generasi, sambil kita juga tunggu nanti bagaimana hasil dari hasil resmi penghitungan suara KPU. Kita masih tunggu itu, tapi kan untuk membaca ini kita tahu bagaimana secara demografi pembagian pemilih masing-masing pasangan calon. Terima kasih banyak Mas Yohan Wahyu, peneliti senior